Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya kepada anak-anakku, calon mahasiswa baru di Stikes Budi Luhur. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Ibu Karwati SSTM MMKEB. Saya sebagai Kaprodi D3 Kebidanan Stikes Budi Luhur. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan program akademik yang berada di D3 Kebidanan Stikes Budi Luhur. Sebelumnya saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu kebidanan, siapa bidan, dan apa itu praktek kebidanan, serta pendidikan kebidanan. Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum persalinan, kemudian kehamilan, pasca persalinan, kemudian masa nifas, bayi baru lahir, anak balita, anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan bidan itu sendiri adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan maupun juga di luar negeri yang diakui dan disahkan oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik kebidanan. Nah, apa itu praktek bidan sendiri? Yaitu kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh seorang bidan dalam bentuk asuhan kebidanan baik di rumah sakit, di klinik maupun di tempat praktik bidan mandiri. Untuk menjadi seorang bidan yang diakui tentunya kita harus bersekolah bidan pasti. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Bab 11 Pasal 4, pendidikan bidan terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Pendidikan vokasi adalah merupakan program diploma 3 kebidanan yang sekarang nantinya akan Anda tempuh selama 3 tahun ke depan. Tetapi ke depan, lulusan pendidikan vokasi yang akan melanjutkan program pendidikan setara sarjana ditambah pendidikan profesi harus melanjutkan program pendidikan setara sarjana ditambah pendidikan profesi. Nah, di sini penyelenggara pendidikan kebidanan itu siapa? Yaitu perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menurut standar nasional yang menyediakan fasilitas kesehatan sebagai wahana pendidikan kebidanan, bisa milik sendiri ataupun kerjasama. Perlu Anda ketahui bahwa di Stikes Budi Luhur ini khususnya D3 Kebidanan di sini sudah merupakan milik sendiri. Ya. Kemudian perguruan tinggi tersebut harus memiliki dosen dan tenaga kependidikan baik swasta maupun pegawai negeri sipil. Dosen tetap dan dosen tidak tetap pada perguruan tinggi atau program studi sesuai dengan Permendikti nomor 51 tahun 2018 ini adalah jumlah minimum dosen yang akan mampu atau akan mengampu program studi D3 kebidanan tersebut minimal sebanyak 5 orang. Dan minimal juga sebanyak 3 orang diantaranya adalah dosen tetap di antara 5 orang tersebut. Perlu diketahui bahwa dosen bidan yang berada di program studi D3 Kebidanan Stikes Budi Luhur ini berjumlah 9 orang dan semuanya telah menyelesaikan pendidikan S2-nya, sedangkan 6 orang itu adalah pendidikan S2 secara linier. Baiklah anak-anakku semua, di sini tentunya kita harus mengenal program D3 Kebidanan Stikes Budi Luhur itu, dan kita juga harus mengenal visi dan misi daripada D3 atau Prodi D3 Kebidanan Stikes Budi Luhur. Di antaranya visi kita yaitu menjadi program studi D3 Kebidanan Stikes Budi Luhur yang berjiwa entrepreneur, berbudi luhur, religius yang unggul di bidang komunitas di tingkat nasional dan berwawasan internasional pada tahun 2020. Itu yang kami harapkan. Sedangkan misinya untuk mendukung visi tersebut yaitu menyelenggarakan proses pengajaran yang dapat mendukung terbentuknya kualitas tenaga kependidikan vokasional yang kompeten, kemudian memiliki keunggulan di mata kuliah komunitas dalam bidang deteksi dini tumbuh kembang bayi dan balita, berjiwa entrepreneur, berbudi luhur,
religius, mampu bersaing di tingkat nasional, berwawasan internasional. Misi kami yang kedua yaitu menyelenggarakan penelitian ilmiah dalam bidang ilmu kebidanan yang inovatif dengan keunggulan mata kuliah komunitas, berbudi luhur, religius, mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Visi kami yang ketiga yaitu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, berbudi luhur, religius, mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Sedangkan misi kita berikutnya yaitu menjalin kerjasama secara aktif dengan institusi baik dalam maupun luar negeri dengan peningkatan mutu kelulusan. Baik, di sini para anak-anakku calon mahasiswa baru D3 Kebidanan Stikes Budi Luhur. Di sini tentunya dalam waktu 3 tahun ini kita akan melaksanakan akademik dan pembelajaran. Tentunya kita harus tahu dulu sebaran mata kuliah nanti yang akan kita tempuh selama 6 semester ke depan. Adalah sebagai berikut, yaitu sebaran mata kuliah pada semester 1. Di sini ada mata ajar yaitu Pancasila dengan SKS-nya yaitu 2 SKS. Kemudian ada pengantar asuhan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir yaitu dengan SKS 4 SKS. Selanjutnya yaitu anatomi fisiologi, SKS-nya 2. Kemudian ada bahasa Inggris, mata kuliahnya yaitu 2 SKS. Juga ada mikrobiologi, 2 SKS. Dan juga ada keterampilan klinik praktek kebidanan 1 yaitu ada 3 SKS. Nanti di sini Anda semua akan dibawa berpraktek bagaimana melakukan asuhan dalam klinik kebidanan 1. Kemudian pengantar kebidanan di sini yaitu konsep kebidanan. Bagaimana nantinya kalian menjadi seorang bidan dimulai dari pengertian bidan seperti yang tadi saya sudah ungkapkan di depan. Itu sebanyak 3 SKS. Kemudian di sini ada wawasan berbudi luhur, itu mata kuliah wawasan berbudi luhur. Di sini ada 2 SKS. Kemudian ada sertifikasi aplikasi komputer dan komunikasi informasi. Nah itu adalah semester yang pertama. Yang kedua adalah ada semester kedua, diantaranya yaitu ada mata kuliah atau mata ajar agama dengan 2 SKS. Kemudian keterampilan dasar klinik 2. Nah ini nanti kalian akan diajak. Tadi sudah teorinya, sekarang kita akan berpraktiknya. Ya, di rumah sakit, bagaimana kita mengasuh orang sakit, memberikan pelayanan kepada orang sakit, begitu ya. Tetapi baru dasar seputar misalkan adalah pemeriksaan fisik secara keseluruhan, kemudian juga ada tensi ya, kemudian juga ada mengukur suhu tubuh dan lain sebagainya. Ini kita akan ajak. Nah, di sini adalah untuk SKS-nya ada 4 SKS. Selain itu tentunya dalam kita mengasuh klien dengan kehamilan, kita juga tentunya akan ada untuk memberikan suatu konseling, diantaranya yaitu gizi. Oleh karena itu kita ada mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi ya, diantaranya yaitu kesehatan reproduksi bagi ibu hamil, bersalin, nifas, kemudian kesehatan reproduksi yang lainnya yaitu di sini ada 2 SKS. Selanjutnya ada mata kuliah dokumentasi kebidanan. Tentunya di dokumentasi kebidanan ini segala sesuatu apa yang kita kerjakan, apa yang telah kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan itu harus didokumentasikan. Nah, oleh karena itu kita sekarang akan belajar nantinya yaitu bagaimana cara mendokumentasikan hasil daripada asuhan kita. Ini namanya mata ajarnya yaitu dokumentasi kebidanan dengan 2 SKS ya. Setelah itu setelah kita mendokumentasikan asuhan yang sudah kita berikan, tentunya kita akan memberikan suatu intervensi ya, baik secara konseling maupun mungkin secara farmakologi atau obat-obatan ya. Oleh karena itu kita akan belajar tentang bagaimana sih farmakologi di kebidanan. Di sini adalah ada mata kuliah farmakologi dengan SKS-nya 2 SKS. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang bagaimana sih kita bersosialisasi ya, bahwa asuhan kebidanan kita itu nantinya dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan sosial budaya masyarakat yang ada di sekitar
wilayah kerja kita nantinya. Oleh karena itu, kita harus mempelajari adanya ilmu sosial budaya dasar yang ada di masyarakat. Nah, itu adalah 2 SKS. Nah, tentunya dalam melakukan asuhan kita harus berkomunikasi ya dengan baik, kemudian harus juga memberikan suatu konseling dengan baik juga kepada masyarakat atau sasaran kita, ibu hamil atau kesehatan reproduksi, tentunya harus dengan komunikasi yang bagus. Di antaranya yaitu kita nanti akan belajar di mata kuliah komunikasi dalam praktik kebidanan. Itu ada 2 SKS ya. Setelah itu ada kita utamanya yaitu adalah tadi mengasuh ibu hamil. Oleh karena itu kita akan belajar tentang asuhan kebidanan kehamilan. Gitu ya, dengan SKS-nya adalah 4 SKS. Setelah itu ya, selain kita mengasuh asuhan kebidanan begitu ya, kita juga tentunya ingin mahasiswa kita mempunyai suatu bakat ya. Bakat di sini ada di semester 2 ini adalah ada bakat, yaitu bakat seni. Nanti kalian ya yang apa istilahnya di SMA-nya, di SMK-nya ada seni yang terpendam. Nah, di sini boleh disalurkan nanti dengan memantapkannya, dengan belajarnya melalui mata kuliah pengembangan bakat seni ya. Setelah itu tentunya tadi di depan ya saya sudah memberikan atau sudah memaparkan visinya dari D3 Kebidanan Stikes Budi Luhur, diantaranya bisa sampai dengan internasional. Oleh karena itu diharapkan mahasiswa D3 Kebidanan Stikes Budi Luhur harus bisa berbahasa Inggris. Dengan itu kami akan mempersiapkan mahasiswa tersebut agar bisa berbahasa Inggris dengan baik. Oleh karena itu di sini di semester 2 ada sertifikasi bahasa Inggris 1. Begitu ya. Nah, itu adalah 2 semester. Selanjutnya kita menginjak tingkat 2, ada semester 3 ya. Semester 3 di sini ada mata ajarnya yaitu etika dan hukum kesehatan. Tentunya ini diperlukan oleh kita, bagaimana nanti kita dalam memberikan suatu asuhan sesuai dengan etika dan hukum kebidanan yang berlaku, hukum kesehatan yang berlaku. Tentunya kita akan belajar itu. Nah, di sini ada 2 SKS ya. Setelah itu yaitu di sini kalau misalkan kita mengasuh bukan secara fisiknya saja ya, psikologi daripada pasien juga harus kita perhatikan. Bagaimana kita mempelajari psikologis dari pasien, apakah dia menerima tentang kita, apakah dia menerima diri kita, apakah dia menerima tentang asuhan yang sudah kita berikan, ataukah dia dalam masa murung ya, dalam masa bergaining, tidak bisa menerima bahwa dia hamil, tidak bisa menerima nyerinya, sakitnya pada waktu akan melahirkan, ya enggak? Nah, itu kita harus bisa mengendalikan semua sehingga proses dalam kehamilan, persalinan itu akan berjalan dengan baik. Tentunya kita harus mengetahui psikologis daripada pasien. Oleh karena itu kita akan belajar tentang mata kuliah psikologi. Di sini ada 2 SKS yang akan dipelajari ya. Nah, selain itu juga di sini ada selanjutnya yaitu mata kuliah promosi kesehatan. Tentunya setelah kita melakukan suatu asuhan, kita harus melakukan konseling tentang kesehatan sesuai dengan apa? Yaitu sesuai dengan keluhan daripada pasien yang tadi sudah dikeluhkan oleh si pasien tersebut ya. Tentunya promosi kesehatan ini diperlukan supaya agar nantinya bisa mencegah terjadinya kegawat daruratan begitu ya. Jadi di sini ada mata kuliah atau mata ajar promosi kesehatan. Bagaimana kita memberikan suatu promosi kesehatan kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu dan bayi dan balita. Di sini SKS-nya ada 2 SKS ya. Kemudian di sini ada mata ajar kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Nah, di sini ya, selain tadi asuhan kebidanan, kehamilan, tentunya kita harus dapat, harus bisa, harus kompeten dalam menolong ibu-ibu pada waktu proses persalinan dan bagaimana proses bayi ditolong oleh kita
Ya, tentunya di sini harus kita pelajari tentang asuhan, kebidanan, persalinan, dan bayi baru lahir. Nah, di sini akan kita belajar sebanyak 4 SKS. Kemudian setelah persalinan dan bayi baru lahir, tentunya akan datang masa nifas, ya, masa menyusui. Bagaimana kita akan nanti melakukan asuhan pada nifas dan pada waktu dia menyiapkan, si ibu menyiapkan untuk menyusui bayinya dengan baik. Tentunya kita harus mempunyai bekal itu. Nah, oleh karena itu kita akan mempelajari tentang mata kuliah asuhan, kebidanan nifas, dan menyusui dengan SKS-nya 3 SKS. Oke. Nah, kemudian di sini ada praktek klinik kebidanan 1. Setelah tadi teorinya sudah kita pelajari, tentunya untuk lebih kompeten lagi, kita harus melihat langsung, kita harus memberikan langsung, kita harus memberikan asuhan kebidanannya secara langsung, baik tadi kepada ibu hamil, kepada ibu bersalin, bayi baru lahir, nifas, dan menyusui. Ya, nah kita akan diajak secara langsung bagaimana kita mengasuh itu dengan mata ajarnya, namanya yaitu praktek klinik kebidanan 1. Ya, nanti anak-anakku semua akan diajak bagaimana nanti di lapangannya kita berpraktek, biasanya yaitu di BPM, di klinik itu, ya, di klinik kebidanan tentunya begitu, ya. Baik, selanjutnya yaitu menginjak semester 4. Ya, semester 4 di sini ada mata ajar kewarganegaraan. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya, walaupun kita adalah di dunia kesehatan, kita tentu harus mempelajari kewarganegaraan yang baik itu seperti apa. Oleh karena itu, kita ada mata ajar atau mata kuliah kewarganegaraan. Di sini ada 2 SKS, ya. Kemudian setelah itu yaitu asuhan neonatus, bayi dan balita. Tentunya tadi kan sudah hamil, bersalin, nifas, menyusui, ya enggak? Nah, kemudian berikutnya yaitu kalau siklus kehidupan itu ada si manusia tersebut dia menjadi neonatus, menjadi bayi dan balita. Nah, bagaimana kita mengasuhnya? Kita akan belajari dengan mata kuliah asuhan neonatus, bayi dan balita dengan SKS-nya 4 SKS. Ya, setelah itu kita akan berpraktik kembali, ya, terus-terusan, karena kompetensi bidan itu harus betul-betul terukur nantinya, karena si bidan tersebut nantinya akan apa? Akan prakteknya mandiri, ya, mandiri, dan di sana, ya, tetap kolaborasi, tapi di situ akan mandiri sendiri, dia memanage sendiri, ya, kemudian dia akan mengasuh sendiri dan lain sebagainya sendiri. Ya, oleh karena itu kita akan mempelajari di sini untuk praktek kebidanan klinik kebidanan 2A, ya. Di sini ada 7 SKS, ya. Selanjutnya ada mata kuliah kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga. Tentunya kita hidup, manusia hidup, ya, pasien hidup harus direncanakan keluarganya, jumlah keluarga yang diinginkan, apa nantinya KB yang diinginkan, begitu, ya. Nah, oleh karena itu kita harus, ya, sebelum kita ke masyarakat tentunya kita harus dibekali dengan itu, ya. Di sini akan ketemu di mata ajar atau mata kuliah kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga, ya, dengan 4 SKS, ya. Baik, setelah itu kita tadi adalah asuhan secara individu. Tentunya kita nanti akan berpraktik di masyarakat luas. Kita akan mempunyai wilayah binaan dan lain sebagainya, ya. Nah, di sini nanti kita akan diajari bagaimana caranya mengasuh, ya, masyarakat, mengasuh masyarakat di dalam kelompok masyarakat besar maupun kelompok masyarakat kecil. Nah, di sini ada asuhan kebidanan komunitas, ya. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana ciri-ciri masyarakat, bagaimana ciri-ciri daripada keluarga, begitu, ya, karena adalah keluarga sasaran daripada sasaran khusus kita, ya. Oleh karena itu kita akan belajar itu. Di sini untuk asuhan kebidanan komunitas ada 3 SKS, ya. Tuh,
Nah, kemudian di sini tambahan ya ada sertifikasi Pap smear ya. Sertifikasi Pap smear ini nanti akan dibutuhkan oleh Anda semua anak-anakku ya yang nantinya sudah lulus kebidanan, kemudian akan mengajukan atau melamar pekerjaan ya. Tentunya akan ditanya sertifikasi apa yang sudah diperoleh di D3 Kebidanan Stikes Budi Luhur ini ya. Ini salah satu sertifikat yang akan Anda dapatkan, yaitu sertifikasi Pap smear ya. Baik, selanjutnya yaitu di semester 5 ya. Di sini ada mata ajar praktek kebidanan 2B ya, terus-terusan praktek ya. Nah, di sini namanya adalah praktek kebidanan 2B ya. Di sini sama ya, SKS-nya 7 ya, 7 SKS. Nah, kemudian di sini sudah Anda belajar tentang patologi. Apa itu patologi? Kegawat daruratan, intinya adalah yang mengancam si pasien, nyawa si pasien. Itu kita harus bisa cara menangani daripada pasien tersebut ya dengan praktek kebidanan 2B. Kemudian di sini ada metodologi penelitian. Tentunya bidan itu adalah bukan cuma sekedar pemberi pelayanan. Ya, selain pemberi pelayanan, kita juga sebagai peneliti. Ya, tentunya kita harus bisa bagaimana cara meneliti, begitu ya. Oleh karena itu ada mata kuliah metodologi penelitian dengan 2 SKS ya. Itu tadi penelitian ya. Selain itu juga kita inginkan di sini bidan-bidan D3 Kebidanan atau lulusan D3 Kebidanan Stikes Budi Luhur harus bisa berwirausaha sendiri. Selain daripada tadi tugas utama profesi bidan sebagai pelayan asuhan kebidanan. Ya, kita juga harus bisa berwirausaha sendiri, berintrapreneur sendiri tadi sesuai dengan visinya ya di depan. Nah, oleh karena itu kita akan atau Anda semua akan diajarkan bagaimana caranya berwirausaha. Ya, berwirausaha selain tadi tugas kita utama ya. Nah, di sini ada 2 SKS ya. Setelah itu tentunya di sini juga kita akan mendeteksi ya secara dini tumbuh kembang daripada balita. Ya, di sini ada 2 SKS. Tadi di semester 4 saya sudah katakan bahwa ada mata kuliah kebidanan komunitas, itu baru teori ya. Untuk di semester 5 ini ya, kita akan berpraktek bagaimana kita mengasuh ya masyarakat di dunia luar ya. Oleh karena itu ada praktek kebidanan komunitas dengan SKS-nya 4 SKS. Nah, selain itu juga di sini di semester 5 ini ada pelajaran atau mata ajar bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Di sini ada 2 SKS. Nah, kemudian juga akan ada di sini pengembangan bakat bahasa ya dengan 2 SKS. Tentunya di sini kami mengharapkan kalau tadi adalah bakatnya seni, sekarang bakatnya adalah bahasa ya. Bahasa di sini saya inginkan atau kami inginkan Anda semua bisa go internasional ya. Nah, go internasionalnya dengan cara apa? Ya, bisa dengan cara transfer kredit, kemudian juga dengan cara kita bisa melakukan magang ke luar negeri. Oleh karena itu kita akan siapkan ya sesuai dengan bakat Anda. Anda pengennya kemana? Ke Jepang boleh mangga ya, ke Arab Saudi boleh mangga, begitu ya. Nanti kita akan kalian akan memilih ya bahasa apa yang akan Anda yang akan Anda miliki ya, yang akan Anda capai, begitu ya. Oleh karena itu di sini kita ada mata ajar pengembangan bakat bahasa ya dengan SKS-nya 2 SKS. Nah, sertifikasi lain selain tadi Pap smear ada sertifikasi pengolahan data, kemudian sertifikasi kewirausahaan itu akan Anda dapatkan di sini ya. Baik, setelah itu yang terakhir yaitu semester 6. Tentunya di sini kalau misalnya sudah semester 6 sudah senang dong ya bahwa kita sudah akan berakhir akademik kita ya. Oleh karena itu kita lihat ya di semester 6 ini ada apa? Yaitu satu adalah tugas akhir. Tugas akhirnya apa? Yaitu kalian atau Anda semua, anak-anakku semua harus bisa mengasuh ya si ibu dari mulai hamil sampai dengan 28 hari setelah persalinan, begitu ya. Itu harus benar-benar diasuh dan
ambil suatu kasus, ya, nantinya kasus tersebut akan dipresentasikan pada sidang akhir, ya. Di sini SKS-nya 3 SKS, ya. Nah, setelah itu kita yang terakhir yaitu praktek kebidanan 3, ya. Tentunya di sini adalah paling lama dari SKS lama yang sudah, ya. Di sini SKS-nya ada 8 SKS, ya. Kemudian di sini sertifikat, lagi-lagi sertifikat, yaitu sertifikat bahasa Inggris kebidanan 2, ya, atau kita sebut TOEFL. Kemudian sertifikasi asuhan persalinan normal, ada tryout, uji kompetensi, kemudian juga ada uji kompetensi, ya. Baik, sertifikat ini sifatnya yaitu tentatif. Apabila kalian menginginkan itu boleh diambil, begitu, ya. Nah, kalau misalkan sudah semester 6, tentunya kita sudah selesai untuk masa daripada akademik kita, ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan anak-anakku, calon mahasiswa selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan proses belajar selama 3 tahun ke depan. Dan tentunya dapat menjadi bidan yang dibanggakan oleh masyarakat, orang tua khususnya, ya, dan dapat menjadi ujung tombak atau garda terdepan dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Nantinya dapat menjalankan tugas dengan baik semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena tugas bidan atau tugas seorang bidan adalah tugas yang mulia, yaitu menyelamatkan jiwa wanita di seluruh Mayapada. Baik, akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.